Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kami di sini akan menampilkan drama pendek mengenai etika profesi hukum. Saya Satyana Sukmadewi sebagai advokat. Saya Octavia Ramadhani sebagai klien. Saya Lina Cantika sebagai jurnalis. Seorang advokat tidak hanya bertugas membela klien di pengadilan, ia juga memegang amanah yang sangat berat, yaitu menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dipercayakan kliennya. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, pasal 4 huruf H, dengan tegas disebutkan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi. Kewajiban ini bahkan berlaku seumur hidup, meski hubungan advokat klien telah berakhir. Namun, apa yang terjadi ketika godaan datang menghampiri? Inilah kisah Ana, seorang advokat muda yang diuji integritasnya. Bu Ana, saya benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Bisnis saya sedang diselidiki terkait dugaan penggelapan dana korupsi. Saya akui memang ada beberapa transaksi yang mungkin terlihat mencurigakan, tetapi saya punya alasan untuk semua itu. Baik, Ibu. Ceritakan semuanya kepada saya dengan jujur. Apapun yang Ibu sampaikan di sini dijamin kerahasiaannya. Itu hak Ibu sebagai klien dan kewajiban saya sebagai advokat. Jadi gini Bu, dana itu saya pindahkan ke rekening terpisah karena ada ancaman dari oknum di dalam korporasi itu sendiri. Saya punya buktinya, tapi saya takut diintimidasi kalau sampai terbuka. Ini informasi yang sangat sensitif, Ibu. Percayakan kepada saya akan pelajari kasusnya dan kita susun pembelaan yang kuat. Tapi ingat, jangan ceritakan ini ke siapapun selain saya dulu ya. Terima kasih Bu Ana, saya percaya penuh sama Ibu. Saya pamit ya Bu. Bu Ana, perkenalkan saya Liza, jurnalis dari portal Berita Hukum Online. Saya sedang meliput kasus penggelapan korupsi yang lagi ramai dibicarakan. Kebetulan nama Ibu disebut-sebut sebagai kuasa hukumnya? Iya, betul. Tapi saya tidak bisa berkomentar banyak soal kasus yang sedang saya tangani. Tenang aja Bu, ini off the record kok. Lagian masyarakat juga berhak tahu. Kalau ini terbuka, justru bisa membantu klien Ibu dapat simpati publik. Sedikit bocoran saja Bu, soal motif klien memindahkan dana itu. Kalau bisa bantu kasusnya, Ibu yakin deh demi kebaikan. Cuma satu kalimat saja Bu. Tidak, maaf Bu Lisa, saya tidak bisa memberikan informasi apapun tentang klien saya. Bukan soal mau atau tidak mau. Ini kewajiban hukum dan etika saya sebagai advokat. Silahkan hubungi pengadilan jika ini informasi yang bersifat publik. Baik, saya menghormati itu Bu. Permisi Bu Ana. Iya, silakan. Bu Ana, saya dengar ada jurnalis yang menghubungi Ibu soal kasus saya ya. Apa Ibu tidak menceritakan apapun kan? Ibu, mohon maaf saya jujur. Tadi memang ada beda sesaat. Saya hampir tergoda dengan alasan demi kebaikan kasus. Tapi saya sadar itu bukan hak saya. Informasi Ibu adalah amanah yang Ibu titipkan kepada saya. Membocorkannya bukan hanya melanggar etika dan hukum. Itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan Ibu. Terima kasih Bu, itu yang saya harapkan dari seorang advokat. Profesi ini bukan sekedar soal menang kalah di pengadilan ya Bu. Ini soal menjaga kepercayaan dan saya tidak akan pernah menukarnya dengan apapun. Dari drama yang telah kita saksikan, terdapat 3 pelanggaran etika yang hampir terjadi, dan 1 nilai utama yang berhasil dipertahankan. Mari kita analisis dari perspektif etika profesi Islam. Yang pertama, prinsip amanah. Kerahasiaan klien adalah bentuk amanah paling fundamental dalam profesi advokat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Jadi, membocorkan rahasia klien meski dengan alasan baik sekalipun tetap merupakan pengkhianatan amanah. Yang kedua, larangan membuka aib. Islam melarang keras membuka rahasia dan aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, rahasia klien termaksud dalam perlindungan ini. Yang ketiga, prinsip istiqomah dalam tekanan. Ana hampir saja tergoda karena alasan yang terdengar logis demi kebaikan klien. Ini adalah bentuk subhat, kebenaran yang disamarkan. Islam mengajarkan kita untuk tetap istiqomah dan kembali pada prinsip saat menghadapi subhat. Quran Surat Hud ayat 112 menegaskan, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Yang keempat, kode etik sebagai pelengkap syariat. Kode etik advokat Indonesia pasal 4 huruf H tentang kerahasiaan klien sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang menjaga amanah dan larangan membuka aib. Keduanya saling menguatkan. Seorang advokat muslim sejati adalah yang mampu mempertahankan amanah, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi, karena ia tahu Allah selalu melihat.